Sahabat, pernah nggak kamu merasa tertahan oleh kebiasaan buruk yang menghentikan langkah kamu menuju sukses? Kamu sudah memiliki rencana besar, tapi selalu ada suara dalam kepala yang mengatakan, besok aja lah, masih ada waktu, santai dulu aja. Saya tahu persis bagaimana rasanya. Masalahnya, bagaimana mungkin kita bisa sukses kalau kita terus-menerus menunda-nunda? Ini adalah masalah yang dialami banyak orang, dan saya juga pernah mengalaminya. Prokrastinasi adalah musuh nomor satu dalam perjalanan kita menuju impian. Tapi jangan khawatir, di video ini kita akan menjelajahi langkah-langkah konkret untuk mengalahkannya. Pastikan kau menonton sampai akhir, karena saya punya tips hebat yang akan membantu kamu. Hai sahabat, selamat datang di channel Peta Sukses Bahagia, peta jalan menuju sukses dan bahagia kita bersama. Pertama, kita bahas dulu bagaimana prokrastinasi berkaitan dengan sukses dan kebahagiaan. Coba bayangkan, kamu memiliki impian besar, tapi kamu selalu menunda untuk action. Setiap kali kamu menunda, impian itu akan semakin jauh. Kamu tahu kan, sukses itu datang dari action yang konsisten serta dedikasi yang tinggi, bukan cuma dari punya impian besar. Sebenarnya, apa sih itu prokrastinasi? Prokrastinasi adalah kecenderungan untuk menunda-nunda tugas penting yang sebenarnya harus diselesaikan. Hal ini bisa jadi sangat merugikan karena waktu adalah aset berharga yang tidak dapat kita peroleh kembali. Ada beberapa akar penyebab kebiasaan prokrastinasi ini. Yang pertama, kurangnya motivasi yang kuat. Kalau kita tidak memiliki visi yang jelas tentang tujuan kita, motivasi cenderung memudar. Rasa takut akan kegagalan juga bisa membuat kita menunda tugas. Kekhawatiran bahwa hasil akhirnya tidak akan memenuhi harapan bisa menghambat langkah kita. Selain itu, gangguan yang terus-menerus dari ponsel atau lingkungan sekitar dapat membuat kita cenderung menunda. Kehilangan fokus dan konsentrasi membuat tugas terasa lebih sulit. Akhirnya kita tunda. Kita juga seringkali menunda tugas yang dianggap membosankan atau tidak menarik. Kurangnya perencanaan yang baik dan rasa tidak percaya diri juga bisa menjadi faktor penyebab prokrastinasi. Sekarang saatnya bagi kamu untuk mengambil alih kendali hidup kamu. Ayo kita atasi prokrastinasi. Kita akan bahas beberapa tips praktis yang dapat kamu terapkan sekarang juga. Tips pertama, temukan motivasi melalui tujuan yang jelas. Penting bagi kita untuk memiliki tujuan yang jelas dan bermakna. Misalnya, kamu ingin menulis buku yang berguna bagi orang banyak. Bayangkan bagaimana rasanya saat kamu akhirnya menyelesaikannya. Gunakan visualisasi untuk membayangkan diri kamu berhasil menyelesaikan tugas dengan sukses. Visualisasi akan membantu kamu tetap termotivasi, meskipun tugas untuk mencapai tujuan terasa sulit. Gambaran visual ini memprogram pikiran kamu untuk merasakan kebahagiaan dan pencapaian. Ketika kamu memvisualisasikan sukses, kamu cenderung lebih termotivasi untuk mengatasi prokrastinasi. Tips kedua, cari alasan yang kuat. Alasan yang kuat atau compelling reason, kenapa kamu harus segera melakukan hal yang selalu kamu tunda itu. Apa untungnya kalau kamu lakukan, dan apa juga ruginya kalau kamu tidak lakukan. Alasan yang kuat ini juga harus menyentuh sisi emosional kita. Karena alasan yang kuat dan emosional mempengaruhi otak dengan cara memicu respon kimia yang mendukung motivasi. Tips ketiga, buat daftar tugas. Mencatat semua tugas yang harus diselesaikan adalah langkah yang sangat penting. Buatlah daftar tugas dengan mengutamakan yang paling penting hingga yang paling mudah. Hal ini akan membantu kamu memiliki pandangan yang jelas tentang apa saja yang harus diselesaikan. Tips keempat, gunakan teknik Pomodoro. Salah satu cara mengatasi prokrastinasi adalah dengan menerapkan teknik Pomodoro. Cara kerja teknik ini adalah kamu fokus bekerja selama 25 menit, kemudian kamu istirahat singkat selama 5 menit. Setelah 4 siklus, istirahatlah agak panjang selama 15-30 menit.
Misalnya, kamu ingin menyelesaikan laporan, tetaplah fokus bekerja selama 25 menit tanpa gangguan. Setelah itu, berikan diri kamu istirahat singkat selama 5 menit untuk menegangkan otot dan mereset pikiran, kemudian lanjutkan lagi. Tips kelima, menciptakan lingkungan tanpa gangguan. Gangguan seperti bunyi notifikasi chat, media sosial, atau telepon dapat merusak fokus. Saat kamu sedang fokus menyelesaikan pekerjaan kamu, sebaiknya matikan notifikasi ponsel kamu. Buatlah zona kerja bebas gangguan untuk meningkatkan produktivitas. Tips selanjutnya adalah lakukan digital detox secara teratur. Saya ingin tanya, tolong jawab dengan jujur ya. Dalam satu hari, berapa jam kamu pegang HP kamu dan berselancar di media sosial? Terlalu banyak paparan media sosial dan sibuk dengan gadget dapat menyebabkan prokrastinasi dan sangat mengurangi produktivitas kamu. Cobalah sahabat, lakukan detox digital secara teratur. Caranya adalah matikan ponsel atau batasi akses media sosial selama beberapa jam dalam sehari. Hal ini membantu mengurangi gangguan dan meningkatkan fokus serta membuat kamu lebih produktif. Tips selanjutnya, memberikan reward pada diri sendiri setelah tugas selesai. Memberi hadiah pada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas adalah cara lain untuk mengatasi prokrastinasi. Misalnya, kalau kamu berhasil menyelesaikan suatu tugas, beri diri kamu hadiah dengan hal yang kamu sukai, misalnya makan malam spesial atau nonton film favorit. Hal ini memberikan rasa kepuasan untuk suatu pencapaian dan dapat menjadi pendorong positif. Nah sahabat, sekarang kamu sudah mendapatkan langkah-langkah praktis untuk mengatasi penundaan yang mungkin sering kita lakukan. Sekarang saatnya untuk action. Karena setiap detik berharga, kalau kita terus menunda, waktu akan terus berlalu tanpa hasil yang kita inginkan. Ingat sahabat, keberhasilan tidak datang begitu saja. Dibutuhkan usaha dan tekad untuk mencapainya. Jadi, mari kita semua berkomitmen untuk mengatasi prokrastinasi bersama dan meraih impian kita. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.